Saya sampai kadang bertanya, ya Allah sesulit inikah mencari keadilan? Jadi bukan hanya saya, ada wanita-wanita lain banyak sekali yang mengaku menjadi korban dia. Banyaknya ini banyak Saya sekali. sampai mual loh kalau bahas ini tuh, ya Allah. Saya kalau ngebaca DM kalimatnya tuh saya Capres. Meskipun banyak pihak yang mengatakan bahwa ya pasti untuk anak ada sesuatu yang akan diberikan lebih. Itu bahasa publik, bahasa masyarakat. Kita nggak bisa. Itu tidak apa-apa, itu boleh. Asal jangan menggunakan fasilitas negara dan menggunakan pengaruh sebagai penguasa. Itu boleh. Maksudnya, mendukung anak, keluarga, pilih tuh. Karena apa-apa? Boleh. Tapi jangan gunakan itu kedudukan sebagai pejabat negara. Seperti saya. Akan mendukung semua capres. Meskipun banyak pihak yang mengatakan bahwa ya pasti untuk anak ada sesuatu yang akan diberikan lebih. Itu bahasa publik, bahasa masyarakat. Kita nggak bisa. Itu tidak apa-apa, itu boleh. Asal jangan menggunakan fasilitas negara dan menggunakan pengaruh sebagai penguasa. Itu boleh. Maksudnya, mendukung anak, keluarga, pilih tuh. Karena apa-apa? Boleh. Tapi jangan gunakan itu kedudukan sebagai pejabat negara. Seperti saya. Masa anak saya, kamu jangan pilih saya, kamu anakku, enggak apa-apa. Ya kan? Saya dukung kamu atau saudara saya, kan enggak apa-apa. Tapi saya tidak menggunakan fasilitas negara untuk itu. Termasuk waktu Karena itu bagian dari demokrasi. Deklarasi di gedung arsip, Bapak menunjukkan bahwa anak Bapak, putra-putri Bapak itu bahkan tidak tahu ayahnya itu seorang Mahfud MD. Itu nyindir Mas Gibran. Enggak juga. Kan itu sudah muncul di berbagai media ketika anak saya wisuda beberapa tahun lalu sebelum ada nama. Kok bisa kebetulan tiba-tiba manggil anak dan menunjukkan bahwa ini mereka independen loh, mereka sendiri loh. Karena waktu itu pertemuannya dengan anak milenial. Saya tunjukkan ini anak saya milenial. Oke, ini baru pertama kali dijelaskan ini. Lahir tahun 84 ya, yang satu 89 kan milenial kan nih. Anak saya milenial, enggak pernah pakai nama saya dan saya tidak pernah memberi fasilitas apapun. Pulang dari Belanda aja dulu Covid itu saya suruh isolasi di tempat ini, enggak boleh ke rumah, saya bilang di tempat umum. 10 hari. 10 hari. Mula-mula kan waktu itu 4 hari. Bapaknya menteri itu ya, Menko Polhukam. Iya, Menko Polhukam. 4 hari. Tiba-tiba sesudah mau berangkat dinaikkan menjadi 10 hari. Jadi dia rugi tidur di tempat isolasi dan saya tidak boleh minum. Ini pernyataan pertama pemirsa, bahwa kemarin pada waktu deklarasi, saya akan putarkan sedikit ya, supaya ingat. Saya ingin perkenalkan nih, saya bawa 2 anak saya yang milenial. Ini satu berdiriwan. Ini sejak sekolah dia mencari beasiswa sendiri, tidak menggunakan nama saya. Orang malah tidak tahu kalau dia anak saya. Dia cari sendiri, dia dapat sendiri dengan prestasinya sendiri. Anak saya yang kedua Dr. Vina Amalia, ini dokter dari Universitas Airlangga. Juga sampai lulus dari sekolah tidak ada yang tahu bahwa dia anak saya, karena saya bilang jangan bilang kalau kamu anak saya. Apa tujuan Pak Mahfud seperti itu? Karena banyak juga di luaran sana yang kemudian berkata bahwa ini menyindir Mas Gibran. Pak Mahfud mengatakan tidak, capres. Meskipun banyak pihak yang mengatakan bahwa ya pasti untuk anak ada sesuatu yang akan diberikan lebih. Itu bahasa publik, bahasa masyarakat. Kita nggak bisa. Itu tidak apa-apa, itu boleh. Asal jangan menggunakan fasilitas negara dan menggunakan pengaruh sebagai penguasa. Itu boleh. Maksudnya, mendukung anak, keluarga, pilih tuh. Karena apa-apa? Boleh. Tapi jangan gunakan itu kedudukan sebagai pejabat negara. Seperti saya. Masa anak saya, kamu jangan pilih saya, kamu anakku, enggak apa-apa. Ya kan? Saya dukung kamu atau saudara saya, kan enggak apa-apa. Tapi
tapi saya tidak menggunakan fasilitas Oke. negara untuk itu. Termasuk waktu Karena itu bagian dari demokrasi. deklarasi di gedung arsip, Bapak menunjukkan bahwa anak Bapak, putra putri Bapak itu bahkan tidak tahu ayahnya itu seorang Mahfud MD. Itu Iya. nyindir Mas Gibran. Enggak juga, enggak juga. Kan itu sudah muncul di berbagai media ketika anak saya wisuda beberapa tahun lalu sebelum ada nama. Kok bisa kebetulan tiba-tiba manggil anak dan menunjukkan bahwa ini mereka independen loh, mereka sendiri loh. Karena waktu itu pertemuannya dengan anak milenial. Saya tunjukkan ini anak saya milenial. Oke, ini Yang baru pertama satu kali jelaskan ini. lahir tahun 84 ya, yang satu 89 kan milenial kan nih. Anak saya milenial, enggak pernah pakai nama saya dan saya tidak pernah memberi fasilitas apapun. Pulang dari Belanda aja dulu COVID itu saya suruh isolasi di tempat ini, enggak boleh ke Tempat rumah. umum? Saya bilang di tempat umum. Oke, 10 hari. 10 hari. Mula-mula kan waktu itu 4 hari. Bapaknya izinnya. menteri tuh ya, Menko 4 hari. Polhukam. Iya, Menko Polhukam. 4 hari. Tiba-tiba sesudah mau berangkat dinaikkan menjadi 10 hari. Jadi dia rugi tidur di tempat isolasi dan saya tidak boleh minum. Ini pernyataan pertama pemirsa, bahwa kemarin pada waktu deklarasi, saya akan putarkan sedikit ya, supaya ingat. Saya ingin perkenalkan nih, saya bawa 2 anak saya yang milenial. Ini satu berdiriwan. Ini sejak sekolah dia mencari beasiswa sendiri, tidak menggunakan nama saya. Orang malah tidak tahu kalau dia anak saya. Dia cari sendiri, dia dapat sendiri dengan prestasinya sendiri. Anak saya yang kedua Dr. Vina Amalia, ini dokter dari Universitas Airlangga. Juga sampai lulus dari sekolah tidak ada yang tahu bahwa dia anak saya, karena saya bilang jangan bilang kalau kamu anak saya. Apa tujuan Pak Mahfud seperti itu? Karena banyak juga di luaran sana yang kemudian berkata bahwa ini menyindir Mas Gibran. Pak Mahfud mengatakan tidak. Meskipun sekali lagi persepsi publik nggak bisa dilarang ya Pak. Ya silahkan persepsi publik. Tetapi waktu itu memang pikiran saya ini mau memberi contoh kepada milenial. Lebih baik Anda mandiri semua, karena masa depan Republik ini ada di tangan Anda. Masa depan Anda ada di Republik ini. Kalau Anda tidak mandiri, hanya bergantung kepada saudara, kepada orang tua, itu saya kira tidak bagus bagi masa depan bangsa. Saya hanya ingin memberitahu itu, dan itu sudah saya katakan jauh sebelum ada ribut-ribut pencapresan Mas Gibran. Oke, termasuk dan itu saya kira dikatakan oleh semua orang yang normal.